Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Rut pasal yang kedua dengan tema Gadis di antara para pekerja ladang. Saudara, kali ini kita akan melihat bagaimana seorang perempuan tanpa masa depan dapat menemukan kekuatan, optimisme, dan keyakinan dalam dirinya yang akan menuntunnya menuju kesempurnaan. Dan semuanya ini tidak akan mungkin tercapai tanpa harapan dan kepercayaan. Dan diharapkan melalui bagian ini, bersama-sama kita akan belajar bahwa di tengah masalah ada peluang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih bersama kami dan kita akan belajar dari kitab Rut bersama saya Pendeta Yohanes. Dan kita akan masuk sekarang Rut pasal yang kedua. Ya, saya harap kita masih ingat Rut pasal yang pertama menceritakan tentang tragedi yang dihadapi oleh keluarga Naomi ini. Dan kita tahu juga bagaimana mereka pada akhirnya kembali dari Moab ke tanah Israel. Dan kita tahu bahwa sekarang Naomi harus berjuang untuk memenangkan pertempuran hidup ini. Yang tidak mudah, bagaimana dia harus bisa diterima di tempatnya di masyarakat asalnya. Karena dia sudah sangat lama, kurang lebih 10 tahun meninggalkan tanah leluhurnya. Dan tentunya kita akan sekarang masuk di pasal yang kedua. Silakan siapkan Alkitab saudara. Ya bolehlah siapkan kopi jika saudara di rumah. Atau mungkin camilan, keripik-keripik begitu ya. Supaya kita ini menikmati sajian dari firman Tuhan ini. Dan kita nanti mengambil sarinya dan kita belajar apa yang bisa kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Yuk kita mulai ya. Dari pasal 2 ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Boas. Ya ini kita nggak bisa membayangkan di sini ya. Ini sesuatu yang kita katakan masih yang sulit. Dia kembali ke tanah airnya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah apa? Mencari sanak saudara ya yang mungkin saja bisa mengatasi keadaan yang sedang dihadapi oleh Naomi. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saat Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkah-berkah jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Saudara, sangat menarik di sini ya. Rut dan Naomi tidak memiliki penghasilan atau pemasukan begitu ya. Jadi mereka harus bekerja dan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mendapat, katakanlah kalau masa sekarang kita katakan dapat sekilo beras begitulah, untuk menyambung hidup mereka. Nah, kita juga memahami ada satu hukum di Israel. Itu di dalamnya ada beberapa gagasan yang cukup menarik untuk mencegah jangan sampai terjadi kemiskinan dan kesengsaraan di tengah-tengah masyarakat. Ya ini misalnya ya, ketika seseorang memanen bulir gandum, orang ini tidak memiliki hak untuk kembali dan mengambil bulir yang jatuh ke tanah. Dipanen, begitu jatuh nggak boleh ambil lagi, disapu nggak bisa. Atau dia sedang memetik anggur, mereka nggak diizinkan kembali dan mengambil buah anggur yang jatuh. Hukum menyatakan bahwa buah anggur tersebut harus diambil oleh orang miskin, orang asing, bahkan
hewan. Nah, oleh karena itu ya, ini banyak orang miskin yang bekerja seperti yang dilakukan pada perkebunan di daerah pedesaan-pedesaan di mana orang-orang itu berkeliling dari satu ladang ke ladang lain mengambil apa yang bisa ditemukan di tanah yang jatuh. Istilah itu yang jatuh-jatuh. Kalau dulu saya biasanya cari kopi begitu ya, diambil kopi kemudian di bawah itu kan banyak yang jatuh. Nah itu kalau pakai hukum Israel itu nggak boleh diambil, biar aja nanti ada orang yang ngambil. Itulah bagian bagi mereka yang berkekurangan. Dan kita tahu juga ternyata di perkebunan itu ada juga banyak wanita yang bekerja untuk mencari apa yang bisa mereka temukan termasuk Rut. Karena nggak punya pilihan lain. Selain mereka juga kumpul di sana ikut juga. Jadi ini satu pemandangan yang sudah biasa yang terjadi pada saat itu, dan rupanya Rut ini nggak gengsi juga. Dia nggak nyalahkan mertuanya, tetapi dia orang yang rajin ya. Dikatakan dia dari pagi sampai sekarang masih tuh rajin dia menguti sisa-sisa bulir-bulir gandum yang memang hukumnya itu jangan dihabiskan sekali, pasti disisakan. Dan ini dikatakan bahwa Naomi ini berbeda, makanya Boaz tertarik, ini siapa perempuan ini? Ini kok dia ada di sini nih. Terus dijelaskanlah ceritanya. Oh ini Naomi baru pulang bersama gadis ini yang dari Moab. Nah kita sambung dulu ya. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku, dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hambamu perempuan. Saudara, ini sesuatu yang menarik ya. Bagaimana sikap Rut ini ketika dia berpihak kepada ibu mertuanya, itu menjadi berita yang luas di antara orang Israel dan sampai ke telinga Boaz. Sehingga Boaz tahu ceritanya, kronologinya dengan jelas. Jadi bagaimana Rut bersedia untuk ikut mertuanya dan mau merawat mertuanya yang sudah tua ya. Dan dia juga tidak mau menguntungkan diri sendiri. Ia adalah seorang wanita muda yang pantas dihormati dan diperhatikan. Karena itulah ini sikapnya ini mendapat apresiasi dari Boaz. Sehingga Boaz juga jangan sampai ada orang-orang yang mengganggu Rut lah. Begitu. Jadi dia mendapat semacam perhatian khusus. Jadi mengapa? Ya karena memang ini kan Rut ini seorang wanita yang bukan orang Israel, dia orang asing. Dan juga dia miskin. Dia ikut saja kepada mertuanya yang memang dalam keadaan yang sulit. Dan kita tahu juga bahwa bagaimana Boaz, pemilik ladang itu memprotek dia. Jangan sampai ada orang yang mencelakai dia atau jahil kepada dia. Dan kita tahu bahwa kisahnya akan berlanjut. Ada sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita bilang tadi dari kisah yang tragis sebagai tragedi, sekarang menjadi sebuah kisah yang romantis. Karena itu tetap ikuti program Jalan 66 karena saudara akan melihat kisah yang selanjutnya. Nah, ketika sudah waktu makan, ya berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari, makalah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boaz menunjukkan bertih gandum kepadanya.
Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, dengan kata lain ini Boas cukup tertarik dan mulai terkesan kepada Rut. Dan dia memerintahkan para pengerja itu juga sisihkan juga gandum-gandum yang lain itu supaya dia pungut begitu. Jadi dia semacam mendapat kekhususan. Ya, ini kan panen jelai ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang memang ditunjukkan di sini ya. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seepa jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah dikenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan." Ya. Dan tentunya ini Naomi kan sudah tua, ya. Kini dia mulai dipulihkan kehidupannya. Dan dia melihat dia bahagia ya. Yang rela mengaruniakan kasih-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Nah, sekarang kita kembali berharap ya ada kemungkinan baru yang akan muncul sekarang. Dari sudah ada tragedi, sekarang ada harapan-harapan. Lalu kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Nah, dengan kata lain, ketika seseorang berada dalam situasi sulit, seperti yang dialami oleh Naomi, kita melihat bahwa di Israel itu ada yang disebut dengan penebus kerabat, yaitu kerabat terdekat yang berhak menikahi janda untuk membantu orang yang sedang mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh Rut. Dan penebus kerabat itu bertanggung jawab untuk menjamin nafkah kerabat dekatnya. Ya, ini semacam perpanjangan dari hukum perkawinan Levirat ya. Maka Rut melanjutkan dan berkata, "Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Ya, ini kita katakan sebagai Rut itu mempertaruhkan nyawanya sendiri, integritasnya sendiri dengan apa? Dengan bekerja demi keluarganya, demi mertuanya. Tetapi Tuhan dalam kebaikannya yang besar, ini membuat semacam jalan yang menuju hal yang lebih baik lagi. Coba kita lanjut lagi ya. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah, di sini kita melihat bahwa gadis di antara para pengerja tanaman itu menerima berkat istimewa dari Tuhan. Semua yang tampak seperti tragedi dan penderitaan sekarang tampaknya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Dan tampaknya ada romantisme. Ini sekarang kita mulai di program Jalan 66. Mungkin kita mulai membayangkan dan apa yang terjadi. Ya, karena itu kita akan membahasnya pada bab-bab berikutnya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan kitab Rut pasal yang kedua dengan tema Gadis di antara pekerja ladang. Baiklah, pelajaran kita kali ini kita sampai kepada kitab Rut pasal yang kedua, dan kita lihat dalam Rut pasal yang kedua ini berubah menjadi sebuah kisah cinta. Setelah serangkaian tragedi dan kisah sedih, tampaknya segalanya menjadi lebih menarik. Kalau melihat pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ketiga, tampaknya semuanya berubah secara kebetulan.
Pak Yohanes, apa ada yang disebut dengan kebetulan dalam tanda kutip atau hal-hal semacam ini dalam Alkitab? Dan bagaimana kita bisa memahami bahwa tiba-tiba di ayat yang ketiga, ia secara tiba-tiba menemukan dirinya di ladang. Nah, bisakah Tuhan bekerja dalam situasi seperti ini? Ya, ini tragedi ya, ini kebetulan ini persis seperti inilah Rut ya, berakhir di ladang Boas. Nah, ya memang kasus ini jarang terjadi dalam Alkitab ya. Jadi Alkitab menggunakan ungkapan ternyata itu untuk menjelaskan bagaimana Rut akhirnya bekerja di ladang Boas. Ternyata, jadi mungkin bilang kebetulan, tetapi bagaimana Tuhan bekerja dengan hal-hal yang nggak pernah dipikirkan oleh kita. Inilah sebabnya bagaimana Tuhan memimpin. Di balik semua keadaan yang sulit, yang berat, ternyata Tuhan menyiapkan berkat yang besar bagi Rut. Kenapa? Karena ternyata dia bekerja atau memungut gandum jelai itu di ladang milik pria yang memang dia seharusnya yang bertanggung jawab untuk membantu keluarga Naomi. Ini bukan kebetulan, saudara. Tetapi inilah kerja Tuhan yang luar biasa ketika melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini terbukti dari tengah kehidupan dari Naomi. Jadi ini ayat yang pendek. Memang seperti ditulis begitu saja untuk menunjukkan bahwa Tuhan tahu segala sesuatunya. Bahwa Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Dan nanti kita akan melihat juga nanti dalam pasal-pasal selanjutnya, pasal 3 dan 4, bagaimana endingnya. Kemahatauan Tuhan cukup serius dan perlu dipertimbangkan di sini. Nah, Pak Yohanes, peran ibu mertua di sini sepertinya agak samar. Dan kita bisa melihat di sini bahwa Rut yang malang telah menderita begitu lama dan Nyonya Naomi di sini bahkan tidak peduli untuk mengingat bahwa ia memiliki kerabat yang kaya, yang sangat berpengaruh. Dan ia baru mengingatnya sekarang, saat kisahnya hampir berakhir, dan baru sekarang ia mengingatnya. Ya, kitab suci memang mulai dengan memberitahu kita bahwa ia memang memiliki seorang kerabat kaya yang dapat membantu mereka selama masa-masa sulit ini. Ya tentu kita nggak bisa mengerti 100% ya. Ya mungkin Naomi tidak tahu tentang hal ini. Ia menghabiskan 10 tahun tinggal di luar negeri. Ia tidak tahu apakah kerabatnya baik-baik saja, apakah ia makmur atau tidak. Tapi semuanya menunjukkan bahwa ia begitu terpuruk karena situasi tersebut sehingga ia menyerah. Ia menatap menantu-menantunya dan menyuruh mereka pergi. Selamatkan diri kalian masing-masing. Aku sudah nggak punya harapan. Ini kira-kira yang bisa saya gambarkan. Jadi kalau kita melihat keadaannya, sepertinya dia sudah nggak peduli juga apakah dia punya kerabat atau tidak. Mungkin dia juga malu dengan situasi yang terpuruk karena dia meninggalkan tanah leluhurnya. Dan tentunya kita tahu dia pergi ke Moab. Moab itu kan musuhnya Israel. Tapi namanya dalam keadaan sulit dia nggak peduli. Yang penting di sana dia bisa dapat makan. Jadi dia kembali sebenarnya ke Israel dengan keadaan yang putus asa. Dibilang tangan kosong. Dia juga malu. Bahkan disapa pun dibilang jangan panggil aku Naomi. Karena aku sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Tuhan seperti menentang aku. Ya saya katakan sebagai sesuatu sedang dalam keadaan yang putus asa. Tidak ada harapan. Sehingga ya kita bisa dari sisi inilah kita bisa mempertimbangkan ketika kita menganalisa sikap Naomi saat itu. Baik Pak Yohanes, kita melihat pada titik ini tampaknya ada tokoh besar yaitu Boas. Dan tampaknya dia adalah pria yang baik. Bahkan mungkin terlalu baik. Mengapa ia memperlakukan Rut dengan begitu baik dan penuh perhatian? Sikapnya dengan sangat jelas kalau kita melihat di ayat yang ke-14. Tetapi apakah niat baiknya untuk membantu Rut itu karena ia begitu baik hati? Sebenarnya Boas memang mewakili kabar baik dalam kisah ini. Ia terlalu baik. Jadi kita tahu dari uraian yang kita baca tadi. Nah, hal pertama yang bisa kita lihat dalam diri Boas adalah bahwa ia adalah orang yang baik hati. Meskipun mungkin banyak orang yang meragukan. Ya namanya orang kaya. Orang kaya, baik hati dan penyayang. Wah ini susah didapat ya. Ya karena tidak semua orang kaya itu sebenarnya jahat. Jadi kita akan berpikir orang kaya pasti jahat. Ya tidak, buktinya Boas
Dia orang kaya tapi dia baik hati dan dia juga penyabar, dia sayang. Boaz juga boleh dikatakan dia itu berakal sehat. Karena dia memiliki ketertarikan kepada Ruth itu melihat apa karakternya dia. Dia pekerja keras, orangnya tekun. Bayangkan dia mau ikut bersama dengan mertuanya yang sudah sebenarnya tidak ada harapan, tetapi dia ikut saja. Berarti ada apa? Ada cinta yang besar di dalam hati Ruth kepada keluarganya Naomi ini. Artinya Ruth ini langka begitu ya. Jadi ketika Boaz ingin mendapat pasangan, dia tidak lihat fisik yang pertama, tapi dia lihat karakternya. Dia melihat sesuatu yang berbeda ini, yang ada di dalam diri Ruth. Sehingga dia menyadari ini sesuatu yang berbeda dan dia ingin tahu lebih lanjut lagi. Sehingga dia pasti mencari informasi siapa dia, kenapa dia ikut ke sini. Dia lihat, wow, ini sesuatu yang berbeda. Jadi cara Boaz ini betul-betul bukan lihat bagaimana wajahnya, tapi melihat bagaimana karakternya dan sifatnya. Dia seorang pekerja keras juga. Sehingga kalau kita lihat di sini ada romantisme yang akan terus berlanjut di dalam kisah-kisah di dalam kitab Ruth ini. Saya melihat, Pak Yohanes, suasana mulai memanas sekarang. Tokoh Boaz muncul dan di ayat yang ke-20 di pasal yang kedua kitab Ruth ini, frasa terakhir mengandung kata penebus. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya penebus kerabat ini yang menjadi kunci dalam kitab ini, Pak Yohanes? Iya, ya ini ada penebus kerabat itu kita sebut semacam hukum yang berlaku bagaimana memelihara keluarga begitu yang ada di Israel. Jangan sampai ada kemiskinan, jangan sampai ada kesengsaraan. Nah, jadi ada beberapa referensi tentang orang seperti ini di bagian Alkitab ya. Misalnya dalam Ulangan 25 atau Imamat 25 ya. Apa yang diharapkan dari orang ini di masa sulit bagi keluarga? Apa yang diharapkan? Ia akan menjadi apa? Orang yang bekerja untuk melindungi kepentingan keluarganya. Jadi muncul gagasan bahwa ia seharusnya menjadi orang yang menyediakan ahli waris bagi saudaranya yang telah meninggal. Atau bahkan mengurus kepemilikan tanah bagi kerabat miskin yang kehilangan tanahnya atau terpaksa menjualnya. Ia juga bertanggung jawab menyelamatkan kerabat yang telah jatuh ke dalam kondisi budak atau dijual sebagai budak karena apa? Karena utang. Ini konsepnya. Jadi dia bisa saja balas dendam. Wah, sudahlah. Ini sudah tinggalkan, dosa dibantu. Tetapi kita lihat, inilah hukum yang berlaku pada saat itu. Sehingga kerabat yang mengalami kesulitan, kesukaran, dan ada namanya penebus, begitu penebus kerabat sini, dia yang nantinya akan bertanggung jawab untuk melanjutkan semuanya. Baik, Pak Yohanes. Walaupun saat kita melihat alur ceritanya kelihatan semakin rumit, namun ada begitu banyak yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Terima kasih Pak Yohanes untuk penjelasan yang membuat semua kita jauh lebih jelas. Dan selanjutnya bagaimana dengan kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam bagian ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar dari kitab Ruth pasal yang kedua. Dan kita melihat ada situasi-situasi yang kita lihat sangat sangat menggugah hati kita ya. Karena ada kisah seorang gadis di antara para pekerja ladang. Kita tahu Ruth kembali bersama Naomi untuk mencoba membantunya bertahan hidup selama masa-masa yang sulit yang mungkin mereka hadapi ketika dia kembali ke Israel. Dan kita tahu juga Ruth berada dalam situasi yang saya sebut sebagai penuh dengan risiko. Ruth itu mempertahankan dirinya demi ibu mertuanya. Langka ya. Ia meninggalkan hidup dan rumahnya untuk merawat seorang wanita di usianya yang lanjut. Ia berpindah-pindah negara, saudara. Menjadi imigran sekarang bagi orang-orang di sekitarnya. Yang bahkan tidak menyukai kaumnya. Ia pergi bekerja di ladang. Bayangkan, saudara. Di antara para lelaki. Yang mudah saja mungkin melecehkannya. Dan tentunya ini semua saya katakan sebagai pilihan yang tidak gampang. Mungkin aneh juga. Ternyata pilihannya sangat baik. Tuhan melindunginya. Dan karena kebaikan dan niat baiknya yang luar biasa itu, Tuhan menjaga dan melindunginya dari hal-hal yang buruk. Karena dia memang motivasinya ya memang untuk menolong mertuanya yang sudah tua. Mungkin sudah gak bisa bekerja lagi. Dia yang masih muda, oke, saya bekerja.
saya akan pergi ke ladang. Saya akan mengumpulkan sisa-sisa dari panen itu, baik itu jelai maupun gandum. Ya, kita melihat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi Rut, bagaimana Tuhan juga menjaga dia dari hal-hal yang buruk. Dan kita melihat bahwa Rut ini sekali lagi dia berpihak kepada ibu mertuanya. Yang di mata orang, ini kan sesuatu yang gak rasional begitu ya. Kok ngapain katanya. Tetapi ini menantu yang sangat berbakti kepada mertuanya. Dan lihatlah Tuhan memberikan perlindungan khusus. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, yang sukar, pilihlah yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin ini sesuatu yang bagi banyak orang tuh gak masuk akal, gak rasional begitu ya. Ngapain ya menjaga mertua yang sudah tua gak dapat apa-apa juga. Yang dapat cuma kesulitan. Tetapi lihat sikap Rut, saudara. Dia mau bekerja bagi mertuanya, dia menjaga mertuanya, dan lihatlah bagaimana hatinya yang tulus, hati yang bersih, hatinya yang benar-benar dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati Rut. Dan kita lihat di kisah ini, saudara, memberikan pelajaran kepada kita. Tetap pilih yang terbaik. Jangan pernah menyerah untuk melakukan apa yang benar. Meskipun kebaikan, saudara, tampaknya nggak berpihak kepada kita. Ya, kita nggak boleh ragu. Kita nggak boleh mundur untuk tetap melakukan apa yang benar. Karena Tuhan pasti melihat semuanya. Dan terbukti, saudara, dari kisah Rut ini, bagaimana tidak ada yang kebetulan. Dan kita akan melihat nanti endingnya di pasal-pasal selanjutnya. Bahwa niat dan motivasi yang baik dalam hidup ini tetap melakukan apa yang benar. Dan Tuhan sendiri akan bekerja, melakukan bagiannya, memberikan perlindungan khusus kepada kita karena kita sedang melakukan apa yang benar. Tuhan kiranya memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.